Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya pastinya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, sebelumnya puisi itu ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 semester 2 dengan tema bab Aku Bisa Berempati. Untuk capaian pembelajarannya, berbicara dan mempresentasikan, yakni menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi, baik dari diri sendiri dan orang lain, secara indah dan menarik dalam bentuk teks sastra dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, siswa mampu menyampaikan perasaan secara indah dan menarik dalam bentuk puisi tertulis. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan bagian-bagian puisi. Yang ketiga, siswa mampu membacakan puisi yang ditulis dengan baik di depan kelas. Dan yang keempat, siswa mampu menyimak puisi yang dibacakan teman dengan seksama. Adapun profil pengembangnya yakni Alia Putri Sarafina dengan NIM 232061000, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syekh Wasil Kediri, dengan mata kuliah Bahan Ajar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Tutik Dinurrofiah SPDI MPD. Nah, sebelum kita ke materinya, mari menyimak cerita dulu yuk. Cerita ini berjudul Kisah Sedih Tentang Telepon Genggam oleh Abinaya Gina Jamila, usia 10 tahun. Telepon genggam dinyalakan. Pasar malam pun dibuka. Bunyi nyaring panggilan, warna-warni potret wajah, variasi permainan, mereka asyik sendiri. Ibuku tak mau ketinggalan, ikut ambil bagian. Aku ditinggal sendirian, tak punya teman mengobrol. Aku bosan, kesepian, seperti tersesat di tengah keramaian. Nak, di sana orang-orang membuat keributan, katanya. Tapi ia tidak tahu temanku menarik rambutku, hingga aku terjatuh tadi pagi. Di sekolah, anak-anak harusnya bermain bersama, tapi mereka asik TikTok sendiri. Di telepon genggam, mereka paling prihatin, bicara banjir, gempa, dan banyak bencana. Di dunia nyata, mereka tak melakukan apa-apa. Telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-temanku, kegembiraanku. Ketika pasar malam usai, mereka sudah kelelahan, dan aku tetap sendirian. Sumber buku Puisi Resep Membuat Jagat Raya dikutip dengan penyesuaian memahami puisi. Nah anak-anak, itu tadi kisah sedih tentang telepon genggam yang ditulis oleh Abinaya Gina Jamila yang berusia 10 tahun. Nah, jadi cerita tersebut itu mengisahkan tentang seorang anak yang pergi ke pasar malam bersama ibunya. Tetapi ibunya itu sibuk dengan telepon genggamnya sendiri. Jadilah anak tersebut diabaikan, dia merasa kesepian dan dia juga merasa marah karena orang-orang itu lebih mementingkan telepon genggam daripada kehidupan nyata. Nah, kalian kalau di rumah jika bermain telepon genggam jangan sering-sering ya, cukup 1 jam sehari. Jangan lupa waktunya digunakan untuk belajar dan jangan lupa bermain, jangan asik TikTok sendiri ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi puisi. Yang pertama yakni pengertian puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Jadi, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan penyair yang menggunakan bahasa yang padat, indah, dan seringkali mengandung makna yang dalam atau simbolis. Jadi, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang ditulis dengan dasar perasaan dari penulis itu sendiri. Jadi, kalian kalau lagi sumpek misalnya,
banyak pikiran. Nah, itu bisa juga dituliskan dalam sebuah karya sastra berbentuk puisi. Nah, yang kedua ada unsur-unsur puisi. Jadi unsur-unsur di sini adalah hal-hal yang membentuk suatu puisi. Yang pertama itu ada diksi, yang kedua ada imajinasi, yang ketiga perasaan, yang keempat suasana, dan yang kelima rima dan irama. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat, indah, dan bermakna. Diksi digunakan agar puisi terasa lebih kuat, jelas, dan menyentuh perasaan pembaca. Contoh diksi adalah mentari mengintip di balik awan pagi. Nah, di sini kata mengintip dipilih untuk menambah keindahan dan kesan hidup pada kalimat puisi di contoh tadi. Yang kedua, ada imajinasi. Nah, imajinasi adalah gambaran yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Contoh dari imajinasi, kulepaskan langkah di jalan basah, aroma hujan menari lembut di udara. Nah, kira-kira saat kalian mendengar kata-kata tadi, apakah kalian bisa merasakan suasananya? Pasti bisa. Nah, itu dia gunanya imajinasi. Selanjutnya ada perasaan. Perasaan adalah emosi yang ingin disampaikan penyair atau penulis, seperti emosi sedih, rindu, bahagia, kagum, dan lain-lain. Contohnya, hatiku hangat melihat pelangi setelah hujan. Nah, itu menunjukkan suasana hati yang senang. Jadi penulis itu sedang senang karena melihat pelangi setelah hujan. Selanjutnya ada suasana. Nah, suasana adalah nuansa atau keadaan yang dirasakan pembaca seperti haru, tenang, damai, tegang, dan lain-lain. Contoh suasana di tepi danau yang sunyi, angin berbisik perlahan. Nah, ini menunjukkan suasana tenang dan hening. Jadi, suasana itu adalah keadaan yang bisa dirasakan oleh pembaca saat membaca sebuah puisi. Nah, yang terakhir itu ada rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir baris puisi. Kalau irama adalah alunan dan tempo saat puisi dibacakan. Contoh rima, bunga mekar di pagi hari, semerbak harum menggugah hati. Nah, di sini menggunakan rima yang berakhiran i pada setiap baris puisi. Seperti hari dan hati sama-sama berakhiran i. Nah, kalau irama adalah bagaimana kita membaca sebuah puisi. Nah, nada itu adalah irama saat membaca puisi. Kemudian ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri ini adalah ciri khas yang ada dalam sebuah puisi. Yang pertama, menggunakan diksi atau pilihan kata yang terstruktur dan dapat dipahami. Yang kedua, menggunakan kata yang padat, indah, dan bermakna. Yang ketiga, bersajak AB, AB, atau AA, AA, atau BB, BB. Kemudian yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa. Dan yang kelima, menggunakan irama dan rima yang sesuai. Nah, sekarang buatlah satu puisi istimewa, boleh untuk teman, sahabat, atau orang yang kalian kagumi. Nanti kalian bisa menuliskan namanya di bawah judul puisi, atau kalian juga boleh merahasiakannya. Kalian bisa menuliskan nama kalian atau merahasiakannya, atau menuliskan nama pena juga boleh. Nah, puisi yang ditulis itu dicari kertas, dimasukkan ke dalam wadah, dan setiap siswa akan mendapatkan satu puisi secara acak untuk dibacakan
di rumah masing-masing ya, tidak usah di kelas. Baik. Nah, untuk tips menulis puisi, yang pertama itu kalian tentukan temanya terlebih dahulu. Misalnya tentang seseorang. Nah, itu bisa berupa kepribadiannya, sifatnya, atau karakter dari orang tersebut. Yang kedua, membuat kolam kata-kata. Kemudian setelah kalian menentukan tema, misalnya seseorang, apakah misalnya sifatnya baik. Nah, itu kalian catat sebanyak-banyaknya kata yang berhubungan dengan tema yang kalian pilih. Misalnya tadi orangnya itu baik. Nah, itu kata-katanya ada baik, ada suka menolong, suka memberi, kemudian suka senyum, baik hati, suka menyapa. Nah, itu kalian tulis semuanya. Kemudian setelah kalian tulis, kalian mengaktifkan panca indera. Nah, untuk menulis puisi, kalian tidak hanya menulis hal yang kalian lihat atau kalian imajinasikan, tetapi juga apa yang mungkin kalian dengar, kalian cium, kalian sentuh, dan kalian rasa. Jadi tidak hanya yang dilihat, tapi yang dirasakan. Nah, setelah kalian menulis banyak kata, kemudian juga dituliskan rasa perasaannya, lah selanjutnya itu kalian tulis puisinya. Puisi baru itu tidak terikat jumlah suku, kata, baris, dan bait. Jadi kalian bebas mau berkreasi seperti apa. Yang kemudian mempercantik dengan gaya bahasa. Nah, tadi kalian kan sudah mempelajari tentang diksi, pemilihan kata. Nah, nanti saat kalian menulis, kalian diusahakan memilih kata-kata yang baik, cocok, dan bisa dipahami ya. Yang terakhir, beri judul yang menarik. Setelah jadi dengan bahasa yang cantik, nanti kalian beri judul di atasnya. Boleh kalian sisipkan nama orang yang kalian kagumi, sahabat, atau orang tua, atau nama pena kalian juga boleh. Semangat dan selamat membuat puisi. Nah, kesimpulannya, puisi adalah seni sastra yang indah dan penuh makna, yang menggunakan diksi atau pemilihan kata yang baik untuk memperkuat pesan, menciptakan imajinasi, emosi, dan perasaan. Dengan pemilihan diksi yang baik, puisi menjadi lebih kaya akan daya tarik, estetika, dan simbolisme, sehingga mampu menyentuh perasaan pembaca. Memahami unsur-unsur puisi membantu pembaca dan penulis lebih menghargai kedalaman makna serta keindahan yang terkandung dalam setiap baris puisi, sekaligus mendorong terciptanya karya yang lebih artistik. Nah, itu tadi materi kita tentang puisi. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, kalian juga harus menuliskan satu puisi dan dibacakan di rumah ya. Semangat! Jangan lupa belajar, jangan banyak main HP, jangan lupa bermain, dan jangan lupa makan makanan sehat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.